pocongan gitu loh. Itu di posisi deket TV itu. Pokoknya di kepala itu ada merah-merah. Matanya merah itu melotot. Begitu buka kamar mandi, wah ada yang jongkok. Jongkok Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia podcast malam. Pada episode kali ini kita menghadirkan narasumber ya. Ini salah satu teman saya ya, Mas Biden. Ya. Jadi beliau ini memiliki cerita horor bersama kakaknya dulu. Ketika mereka pindahan rumah. Untuk cerita lengkapnya nanti biar diceritakan oleh beliau saja. Baik. Jadi saya cuma ngasih tahu ini sedikit inti persoalan cerita ini nanti. Oke, mungkin langsung saja kita ke narasumber ya. Ya, silakan Mas. Oke, halo Mas Eka. Halo, selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Bidin jauh, saya ini. Oke, siap. Ini Mas Eka itu kenal sama Mas Hendra udah dari lama? Udah dari zaman sekolah. Sekolah? Ya. Berarti satu sekolahan atau bukan bagaimana? beda sekolahan. Beda sekolah. Temen nongkrong dulu. Temen nongkrong nakal ya? Yo enggak. Ngaji. Temen ngaji. Iya, Temen ngaji? Iya. Serius ini Mas? Serius. Iya betul. Oke, TPA berarti ya? Bukan. Habib Syah. Habib Syah. Iya. Satu itu ya, satu fans sama Habib gitu ya? Ketemu nongkrong Iya. jadi kenal deh. Basicnya Mas Eka apa tuh? Pekerjaannya gitu atau apa? Ya pekerjaannya wira swasta. Wira swastanya ngapain Mas? Ya bagian umum di rumah sakit terdekat sinilah. Oke. Di rumah sakit ya berarti ya. Sebelum masuk ke inti cerita nih Mas, Mas Eka itu ada pengalaman horor yang bisa diceritakan sedikit-sedikit sebelum masuk ke intinya gitu nggak? Contohnya pada inti-intinya aja dulu. Oh ya, ya intinya saya sama kakak saya itu tahun 2013 sekitar tahun segitulah. Tahun 2013 ngontrak rumah ceritanya. Nah, kok di rumahnya itu kok ada kejanggalan-kejanggalan yang di luar nalar. Berarti banyak gangguan ya? Ya betul. Intinya begitu. Teror ya Mas berarti namanya. Betul. Ya. Teror rumah kakak. Ya rumah kontrakan. Teror rumah kontrakan. Pindah ngontrak. Oke. Pindah kontrakan. Oke, baik, berarti langsung saja. Oke, para pendengar setia podcast semalam, Mas Eka ini mau cerita, monggo silakan Mas Eka diceritakan secara runtun, nggak usah tergesa-gesa, biar penonton bisa menggambarkan ya Mas Indra, menggambarkan POV-nya masing-masing. Ya, gitu. kejadian tersebut gimana nanti? Tapi ini Mas, kadang yo soalnya itu kan udah lama. Kadang nanti ada yang lupa, ada yang kebolak-balik. Nggak apa-apa toh Mas? Nggak apa-apa. Nanti kita luruskan ya Mas Indra. Oh ya siap. Kita luruskan nanti. Ini memang kejadiannya beneran, nggak dibuat-buat lah gitu. Oke. Nanti penonton, wah dibuat-buat itu Masnya kelihatan bicaranya. Padahal grogi ya Mas. Padahal ya grogi nih Mas, sampai gemeter ini. Oke, monggo langsung Mas Eka ceritanya. Ya awal mula ceritanya tuh sekitar tahun 2012 atau 13, sekitar tahun itulah. Nah itu kan saya kan sering sama kakak saya main lah. Itu saya masih sekolah itu, SMP kalau nggak salah. Main. Kakak saya tuh ikut orang, pertama kerja di pabrik. Nah, udah beberapa tahun kok bosen jadi pegawai, ceritanya gitu. Bosen jadi pegawai. Nah terus suatu ketika ya sekitar berapa bulan ya, seminggu itu ada yang nawarin
kontrakan usaha itu loh, kontrakan sama usahanya. Berarti sepaket. Ya sepaket itu, satu rumah sama ada usaha. Nah, usaha itu berbentuk warung kelontong sama cucian motor di situ. Oke. Terus Terus kakak saya ketemulah orangnya yang nawarin itu. Loh, ditawarin. Itu daerahnya tuh pokoknya strategis. Untuk usaha itu strategis, bagus, rame. Nah itu kakak saya minat loh tempatnya. Udah ketemu yang punya ya minat. Terus kok sama yang punya itu harganya dikasih murah. Zaman dulu tuh murah banget, rumah gede, berapa ya, 20 meteran lah sekitaran segitu. Ukurannya besar. Kamarnya 2, kamar mandi 1 sama dapur, teras, sama rolling door, pokoknya udah seisinya itu nyewanya. Itu sama yang punya atau sama yang kontrak sebelumnya, Mas? Oh maaf, itu sama yang kontrak sebelumnya. Oke, berarti oper kontrak ya? Ya oper kontrak, tapi kan itu ketemunya harus sama yang punya dulu. Berdua itu ketemunya. Terus ditawarin murah itu. Nah, sama kakak saya oke, deal. Murah kan harganya murah. Cocok. Kakak saya resign dari pekerjaannya, terus bikin usaha itu, merintis usaha itu di situ. Nah usahanya itu cucian motor sama warung kelontong. Ya. Seisinya itu udah, warung kelontong itu udah ada isinya, cucian motor itu ada mesin, sabun, udah lengkap, tinggal jalanin. Wah, warung kelontong itu sudah seisinya, Mas? Udah seisinya. Komplit. Itu murah, kasih harga murah sama ditinggalin motor 1. murah itu berapa, Mas? Untuk waktu itu range-nya? Waktu itu 9 juta apa ya? Nah, 9 juta. Itu setahun. Murah sih. Ya murah. Berarti rumah kontrakan, dapat warung kelontong, terus dapat alat-alat cucian steam itu ya, mesin cuci itu, mesin cuci motor itu. Ya. Itu letaknya di samping rumah atau enggak, itu di dalam rumah. Enggak, steam untuk cucian motornya. Cucian motornya depan, samping ya? Ya, soalnya itu kan apa ya, halamannya luas, lumayan lah. Oke, sebelum masuk cerita ya Mas ya. Iya. Bisa digambarkan nggak? Karena ini kan nanti kita membahas rumah ya. Iya. Bisa digambarkan nggak rumahnya itu seperti apa, terus tata letaknya itu gimana gitu? Oh, jadi itu tuh pinggir jalan raya itu Mas. Jalan rame lah. Walaupun desa tapi itu jalan utama. Jalan utama. Depannya itu teras, depannya halaman dulu. Di situ teras. Ada garasi juga. Garasi untuk mungkin ya motor, mobil bisa masuk itu. Kamar 2. Ada ruang tamu juga. Toiletnya 1 sama dapur kitchen set itu udah lengkap dengan isinya juga itu. Garam, merica, ada piring, gelas masih ada di situ. Belakangnya masih ada halaman luas. Kosong. Belakangnya itu kayak apa ya? Kebun lah. Kebun itu. Itu kontrakannya kiri kanan apa? Ada pemukiman nggak Mas? Ada Mas. Oh ada. Ada. Jadi enggak tapi di situ sendiri gitu ya? Itu jaraknya agak jauh lah. Ada tapi agak jauh. Nah gitu kok ini murah banget ya. Udah kan, oke, deal. Langsung ditempatin kakakku. Nah, kan aku masih sekolah dulu. Kadang pulang ke rumah, kadang ke tempat usahanya kakakku itu. Gitu terus Mas, kadang pulang sekolah bantuin usaha itu, pulang sekolah bantuin. Nah terus seiring berjalannya waktu ini nggak ada apa-apa Mas, nggak ada kejanggalan apapun lah di situ, nggak ada kejanggalan. Kok lama-lama kok ada
apa ya intinya Gangguan ya. nah gangguan sedikit lah. Sedikit mungkin kan kadang orang wah ini cuma kok positive thinking dulu tuh mas. Paling ya kena angin lah, mungkin ada hewan apalah, mungkin tikus tuh. Tapi kok lama-lama wah kok ini makin menjadi ya. Terus yang pertama itu yang paling yang apa ya intinya yang pertama itu kan waktu itu kakak saya beli HP. Beli HP itu zaman dulu tuh BlackBerry tuh mas. BlackBerry zaman dulu kan udah lumayan toh. Nah kakak saya itu maghrib, ceritanya kan maghrib di situ nyobain kamera HP itu udah moto-moto gitu, nyobain kamera tau, moto-moto gitu di rumah itu, rumah kontrak. Nah habis itu sekitar jam 1 malam nggak bisa tidur, iseng lah buka galeri yang hasil fotonya itu tadi, dibuka, loh ini kok ada apa, di zoom lah, di zoom itu ada bentuk kakek tua itu mas, kayak pocongan gitu loh. Itu di posisi deket TV itu. Berarti itu motonya di ruang tamu ya? Iya, kan tidurnya nggak pernah di kamar, di ruang tamu itu. Okay. Sambil lihat TV toh. Nah itu di samping TV itu ada sosok kakek-kakek itu mas. Kakek-kakek? Ya wajahnya kakek-kakek tapi kayak pocong itu loh. Wah terus kakak saya lihat itu, lari ngeluarin motor pulang. Sendiri tuh mas? Sendiri itu malamnya sendiri di situ. Itu di samping TV berarti cuma kelihatan separuh ya mas ya? Iya, pokoknya segini mas, kelihatannya itu segini. Nah terus paginya pulang di rumah, paginya ngomonglah ke keluarga, Pak, tadi aku lihat ini ya. Bukti kan ada bukti foto toh, liatin mas, sama om saya minta gambarnya, minta kan nih gambarnya sini, minta. Terus diminta, dikasih kan pakai bluetooth toh dulu, kirim pakai bluetooth, udah dikirim, kok selang 1 hari itu kok fotonya hilang semua mas, tiba-tiba. Semuanya? Semua yang udah dikirim itu hilang sendiri fotonya. Wah ini terus kakak saya, wah ini ada yang nggak beres ini di kontrakan ini. Ada yang nggak beres. Nah itu kejadiannya ya bikin trauma lah. Tapi ya mau gimana lagi, udah nyewa di situ terlanjur toh, ngontrak ya. Terlanjur toh, udah diberaniin. Terus aku dipanggil lah, ikut tidur di situ, suruh nemenin biar nggak sendiri toh. Jadi tidur situ, udah lama itu masih tidur situ. Kadang nanti berangkat pagi sekolah dari situ, Nah ini terus usahanya kok lancar, makin rame, saya nggak bisa handle. Nah, carilah karyawan itu orang Temanggung apa ya, sekitar orang Temanggung sana. Berapa orang mas? Itu 2 orang. 2 orang? Ya 2 orang. 2 orang ikut kerja, oke setuju kerja situ, tidur situ juga. Suruh nemenin tapi itu posisi nggak bilang loh kalau kontrakannya ada ini ada itu, nggak bilang. Tidak takut ya? Nggak takut karena nggak tahu toh. Ya. Habis itu ya udah berjalannya waktu, belum ada kejanggalan lain lah. Paling cuma siang-siang itu mas. Siang-siang karyawannya kadang radio ngecil sendiri, TV nyala sendiri. Kadang wah positive thinking aja, mungkin konslet lah gitu. Konslet. Oke nggak apa-apa, terus jalan. Nah tiba-tiba yang pegawainya itu posisi lagi mandi, maghrib itu. Jadi setelah selesai bekerja ya? Nah setelah selesai bekerja mandi lah. Terus mandi itu kok ada yang ngetuk pintunya, dibuka, wah itu kerjain nih, bahasanya gitu toh.
wah kerjain temen nih tutup lagi. Tiba-tiba itu ada batu mas dilempar dari atas genteng itu, bludak sampai gentengnya itu pecah itu mas, sampai ke dalam. Itu kan belum plafonan semua rumahnya, belum plafon. Genteng pecah, batunya turun. Nah, karyawannya itu kan keluar tuh, siapa yang yang nimpukin batu siapa? Wah, nggak ada. Kita kan habis maghrib biasanya, maghrib itu kan biasanya prepare alat untuk dianu dulu mas, alat-alat untuk dimasukin lah, kan udah selesai kerja tuh, masukin. Ini semua pada di luar. Siapa yang mau nimpukin orang mandi? Kayak lanang meneh bahasanya kan. Bahasa Jawanya gitu. Langsung kaget, wah ini nggak mungkin nih orang, masuk orang masuk tega, masuk iseng tau iseng nimpukin sampai segitunya ya. Kenapa kok nggak timpukin yang lain, cuma yang itu. Wah ini akhirnya nggak apa-apa lah, paling yopo tiba gitu bahasanya. Lanjut lagi, udah lama itu mas belum ada gangguan. Tapi lama pas siang itu posisi saya juga bantuin lah. Sore itu posisi sore habis asar itu kita kerja semua tau di depan itu, posisi rame itu. Di dalam rumah itu nggak ada orang. Tiba-tiba dari dalam itu gelas mas, gelas yang gede kayak gini loh, gelas kaca. Itu dilempar dari dalam, buar. Tapi gelasnya itu nggak pecah, dilempar keluar. Gelas yang besar itu dilempar keluar, buar. Wah kita kan kaget semua. Siapa? Sampai ada customer itu, wah mas, bahasa Jawanya, wah no demite ini, no demite. Takut gitu customernya. Nggak ada pak, paling apa? Kita kan masih toh, wah beres sih. Tapi sudah dipastikan di dalam itu nggak ada kucing atau apa? Nggak ada mas. Itu kan jaraknya mungkin 10 meteran itu mas. Lemparannya? Karena kan dilempar keluar. Gelas itu kan ada akuarium toh. Nah, atas akuarium itu ada kaca ginian yang nutupin akuarium itu. Nah gelas itu di atas itu, padahal jarak 10 meteran itu. Dilempar, tapi untungnya gelasnya nggak pecah. Yang masih jadi pertanyaan kok nggak pecah padahal sejauh itu loh mas. Langsung wes kerja lagi lah. Nanti yang pikir nanti habis selesai maghrib tutup. Tutup itu kan, nah kita nganu lagi rembukan, wah ya ada apa ya tadi ya kok ada apa kok tadi gelas bisa lari sendiri gitu. Masih jadi pertanyaan. Mas, udah biarin aja. Kakak saya gitu, biarin aja. Nggak usah digagas lah intinya gitu. Nah, habis itu kelamaan kok semakin ganggu nih. Siang hari juga diganggu, kadang malam hari. Nah, suatu saat kan karyawannya kakak saya itu kan harus pulang lah. Kadang sebulan sekali kan pulang ke rumahnya itu. Kasih libur ya untuk pulang. Kasih libur untuk pulang 3 hari, 4 hari gitu, pulang semua. Nah itu pas malam hanya saya sama kakak saya di rumah itu. Malam sekitar jam berapa? Jam 2 pagi dini hari lah. Kita kan masih belum tidur di dalam. Ada yang nyapu. Tiba-tiba ada yang nyapu itu kan depan rumah. Srek. Wah. Ya di halaman itu tempat tempat untuk usaha cuci motor itu loh. Depannya itu ada yang nyapu. Wah. Coba dilihat kah? Dilihat. Aduh nggak berani aku mas gitu. Aku terus gitu, wah berani. Ya udah bareng-bareng yuk. Bareng-bareng lihat di jendela. Wah ada orang. Kita keluar lah. Wah tapi itu beneran mas. Tempat itu bersih. Tempatnya itu bersih. Bersih nggak ada daun. Kan depannya tuh ada pohon besar.
nggak tahu pohon apa itu. Tempatnya bersih, wah ini nggak beres ini. Terus saya masuk tidur. Wah, itu posisi tidur itu juga nggak nyaman, Mas. Kepikiran tadi siapa yang nyapu jam segitu. Padahal itu depannya kan jalan tuh, Mas. Jalan itu posisinya juga, lokasinya itu deket candi kebetulan. Sekitar 500 meter itu udah candi lah. Nah, udah candi ya. Ya ceritanya emang agak ya nggak dipikir secara logika itu nggak masuk itu loh. Iya, masuk. Ya toh. Bener Mas. Gangguan seperti itu sebelumnya Mas pernah tanya nggak? Kan agak aneh ya bahasa. Iya. Orang yang ngontrak sebelumnya dia meninggalkan semua tempat, dia meninggalkan tempat itu semua isinya gitu loh. Itu kan termasuk janggal juga tuh. Mas sempat tanya ke kakaknya enggak, ini kok saya ngontrak kok, bahasa Jawa ya. Ini kok saya ngontrak kok ninggali sak isine sak perabotan iki ngopo gitu. Nah itu belum Mas, nanti itu masih belum yang, maksudnya belum yang terlalu frontal gitulah gangguannya. Oh gitu. Masih pikir positif thinking dulu, mikir yang bagus-bagus. Nah, tapi kok kelamaan kok wah ini nggak beres ini gitulah. Ini nggak beres ini. Nah suatu saat juga Mas, mungkin ya namanya usaha ya Mas. Usaha itu kan ada persaingan di situ lah. Itu posisi ada 2 usaha yang seperti kakakku itu. Ada usaha itu cuci motor itu. Nah, suatu saat kok tiba-tiba pokoknya itu selang udah lama itu selangnya Mas, semenjak kejadian itu udah lama. Ada yang tengah malam ada yang ngetuk, tapi kan kita udah kalau tengah malam ada yang ngetuk nggak ada yang ngomong biarin aja, nggak usah dibuka pintunya. Nah itu ngetuk pas posisi itu sekitar jam berapa ya? Belum malam banget itu, setengah 12. Aku pas di situ juga Mas, ada yang ngetuk, tok. Diem aja, nggak usah bukain, pura-pura tidur lah, ya ketiduran. Nggak taunya ketiduran beneran itu sampai pagi. Nah, kita pagi lah buka, nggak lama kok ada besek itu loh Mas, besek yang dari anyaman bambu itu loh. Tutup ada tali kayak apa ya, kain putih lah tali itu. Ini apa kan? Kurang tahu ya Mas. Nah coba buka aja. Habis itu dibuka, itu ada rajangan tikus, potongan tikus itu loh, sama kembang di situ. Ada kembang setaman itu sama tikus potongan itu. Potongannya banyak dipotong-potong. Wah, beres ini. Ada yang nganu lah intinya, ada yang nggak seneng. Nah kakak saya kan orangnya logikanya wah kita hidup di 2 alam. Ini nganggo caraku dhewe basane. Kowe rasa ganggu aku, niatku mbut gawe ning kene. Kowe sik ra seneng. Nek kowe ra seneng karo aku, caramu aja kok ngene. Nek iso kowe sik ngirim iki balik ning asalmu. Gitu Kak saya. Ngomong sendiri tuh sambil bikin lubang itu. Tikusnya dipendem sama pakai air garam itu loh Mas. Bukan air garam tapi gareme. Ngomong gitu ya sak bisanya toh. Orang nggak tahu, nggak bisa hal-hal kayak gitu toh bisanya. Ditaruh lah di tikus itu, tutup. Nah, berapa bulan itu tempat yang jadi yang usahanya sama itu Mas. Ya saya bukan bukan apa jenenge menuduh itu pelakunya seuzon, bukan seuzon. Tapi selang 5 hari itu tempat itu Mas udah tutup mungkin tutup mungkin karena kurang tahu lah itu, pokoknya tutup. Nah 2 hari
habis tutup itu 2 hari kebakar itu Mas. Kebakar Mas? Tempat usahanya yang saingannya itu kebakar. Oke, terbakarnya itu karena apa Mas? Konsleting listrik lah. Oh, konsleting listrik. Apa ya bahasanya kayak berarti secara kasarnya itu kayak dikirimi gitu ya. Tapi sosok-sosok sebelumnya kan muncul ketika belum terjadi BC itu kan? Belum Mas, itu belum terjadi itu. Atau mungkin si sosok itu memberitahu kali ya Mas Hendra, atau dari usaha yang sebelumnya. Kalau dari pemikiran Mas Hendra sendiri bagaimana itu? Kurang tahu sih Mas, mungkin karena biasanya tempat yang baru perkenalan, kalau aku nganggapnya gitu sih. Ini loh aku di sini kayak gini, aku ada nih di sini gitu, kayak perkenalan. Ya kan udah lama pasti tinggalnya di situ sebelum orang-orang entah buat rumah di situ gitu. Kalau aku sih nyebutnya perkenalan aja sih, karena menurutku nggak ada kaitannya sama yang mirip itu. Jadi setelah kejadian tadi Mas yang apa 5 hari tutup kemudian konsleting listrik ya? Iya, konsleting listrik katanya gitu. Ada kejanggalan aneh nggak di rumah Mas? Wah banyak itu Mas. Oke, bisa dilanjutkan masih Mas? Banyak mungkin, tapi cuma ya yang saya inget ya, soalnya udah lama buat Mas. Yang saya inget itu habis itu, nah kakak saya tuh di belakang lah, ngopi lah di belakang rumah. Itu habis isya itu. Belakang rumah kan itu ada tempat duduk juga Mas. Depannya sumur tua. Nah saya sama kakak saya ngopi di situ. Ngopi di situ berdua. Nah kok makin malam kok, wah hawanya nggak enak. Kadang panas, kadang dingin. Kadang panas, kadang dingin. Nah, belakang itu kan ada persawahan itu Mas. Ada pohon gede juga di tengah sawah itu, ada pohon gede. Sawah. Wah, tiba-tiba kok bau kayak apa? Tela bakar itu loh Mas. Bukan ketela Mas. Oh, singkong bakar. Kalau tela kan enak ya Mas. Enak banget. Singkong bakar itu wah ini kok ono le bakar telo sapa ya kana. Biasanya gitu. Wah, jam 12 ya? Belum sampai itu Mas. Masih jam 9 atau setengah 10 ya. Sekitar jam segitulah. Pokoknya di bawah jam 12. Tapi di situ lah kok tiba-tiba di balik pohon itu Mas. Tadi kan pohonnya satu di tengah sawah. Nah, tiba-tiba kok di sampingnya kok ada 2 pohon itu. Gede itu pohonnya. Bah, Mas, tadi kok pohonnya kan 1, jadi 2. Nah, kakak saya lihat, iya ya. Waduh, ada apa ini? Nah, tiba-tiba kok pohonnya makin besar Mas. Makin besar, pokoknya bentuk orang tinggi, gede, melebihi pohon itu Mas. Wah, langsung lari. Saya sama kakak saya lari keluar Mas. Lari ke dalam, pintu tutup, udah di dalam situ. Jarak berapa meter itu Mas? Masnya duduk di situ sampai titik pohon itu? Itu jarak, sekitar 20 meteran weh. Ya, lumayan jauh ya? Lumayan jauh itu. Tapi wah, ngeri itu Mas. Tinggi besar itu. Spesifikasinya gimana Mas? Bisa kelihatan jelas nggak ya? Kelihatannya itu nggak sampai bawah, maksudnya bawahnya kan nggak kelihatan, cuma dari dengkul sini sini, kayak orang gini, orangnya gini. Tapi hitam aja? Hitam, sambil pokoknya di kepala itu ada merah-merah, matanya merah itu melotot. Mata, ya? Ya, melototi saya sama kakak saya di situ. Wah, saya takut sama kakak saya. Pertama itu nggak bisa berdiri Mas, masih pegang-pegangan gini. Jangan lari. Saya masih wedi tenan iki aku. Wes aku nggak lihat tuh itu sosoknya itu. Kita lari ke dalam tuh, wah kita baca doa sebisanya Mas. Al-Fatihah 7 kali atau lah.
sebisanya berdoa di situ. Nah tiba-tiba di dalam rumah itu ada angin mas, angin besar, wes. Padahal itu udah tutup semua. Pintu tutup ya? Pintu jendela udah tutup. Wah angin besar, wah. Itu perasaan yang itu baru sekali seumur hidup itu ngerasain kondisi kayak gitu kan. Sangat takut, wah. Pengen lari keluar kok. Pemukiman jauh, mau teriak-teriak ya nggak ada yang keluar lah. Dalam situ berdoa udah diam. Anginnya udah nggak begitu besar tuh dalam. Wah ini nggak beres, pulang kita tidur di rumah. Akhirnya pulang. Malam itu memutuskan pulang. Nah, pulang kita wah ini nggak bisa dibiarin. Kita coba tanya-tanya ke ahli spiritual gitu mas. Ahli spiritual, oke lah. Ahli spiritual datengin ke kontrakan itu. Biasa kalau kan yang orang-orang pintar biasanya langsung bisa lihat mas. Wah, di sana ada ini. Bentar ya, saya meditasi, mediumisasi atau apa gitu. Yang itu loh. Ke orang atau nggak ke orang, dia diem gini cuma komunikasinya mereka lah yang nggak tahu komunikasi tuh. Ya coba komunikasi di situ ya orang yang ahlinya itu di belakang, malah milih di belakang, nggak di dalam rumah itu. Maksudnya di belakang itu beliaunya ini ke belakang atau beliaunya itu ke belakang, aku pengen di belakang, soalnya yang paling serem di situ. Energinya yang paling besar di situ ya. Katanya gitu. Karena aku soalnya orangnya kayak nggak percaya teman, hal-hal kayak gitu. Skeptis ya. Ya percaya tapi kok ini kok beneran, ini kok beneran terjadi. Situlah dia berkomunikasi sama tiba-tiba kan kita kan posisi dalam rumah semua. Tiba-tiba depan itu rolling door dilempar batu mas gini, mau jeblar. Ada batunya mas? Ada mas segini, aneh orang nggak mungkin toh. Ngapain rolling door sampai penyok, kita lari ke depan semua. Jam berapa mas itu berarti? Itu jam 9-an itu mas, malam jam 8-9 malam itu. Kan belum, masih jalan masih rame. Tapi kok nggak mungkin toh nek orang masuk batu segede itu dilempar, kita keluar orangnya nggak ada dan di luar. Makanya waduh ini apa ini, yang ahli spiritual tuh ikut keluar lah. Wah ini ya mas, ini susah ya, maunya kan mau kita kan nyuruh wah diusir wae pak, rasanya gitu, ketimbang ganggoni kene, wah nggak bisa mas. Yang bapak-bapaknya itu nggak bisa mas, ini soalnya udah dari zaman dulu lah, ke zaman dulu. Nah terus solusinya gimana ini pak? Coba mas bentar, ditunggu bentar ya, komunikasi lagi. Nah selang 5 menit datang lagi, si ahlinya itu datang bilang, mas ini tuh cuma nggak ganggu, tapi kalau bisa ya kontrakan ini buat hal yang positif mas, buat ngaji lah intinya, ngaji, sholat. Nah kita kan ya zaman dulu kan lah yo, zaman muda ya mas. Masih muda, masih labil tuh mas. Kakak saya juga masih toh, ada ngajak temannya gitu di kontrakan, pokoknya nggak baik lah. Hal-hal anak muda lah. Anak muda. Buat fun. Itu. Ini soalnya mas, pengennya tempat ini buat yang baik-baik. Jangan buat gitu. Wah. Nah, terus gimana? Ya intinya nggak usah hal-hal negatif lah dimasukin sini. Kalau bisa ya positif aja. Nah ini tiap pagi harus nyediain kopi sama rokok di kamar mandi. Nah kembali kejadian yang dilempar batu tadi. Nah itu nggak tahu
karyawannya itu mandi sambil ngapain kan nggak tahu. Iya tuh sampai dilempar batu gitu. Suruh nyediain tiap pagi di subuh, nyediain kopi sama rokok. Pokoknya di atas kamar mandi ada apa ya, ventilasi lah mas. Nah itu di ventilasinya itu harus dikasih rokok sama. Nah semenjak itu nggak ada mas. Itu dijalankan terus nggak ada? Itu dijalankan, nggak ada gangguan sama sekali. Malah itu bikin usaha kakak saya lancar rame sampai wah, saya bantuin sampai mau pingsan mas, capean. Nah, Masnya sempet tanya nggak kenapa kok harus kopi sama rokok gitu? Nah itu tak tanyain lah, Pak kok kenapa kopi sama rokok? Enggak biskuit gitu. Enggak Sprite atau Coca-Cola gitu. Agak manis ya. Nanti kan kalau kan bisa saya minum juga. Iya bener. Kenapa? Ini soalnya kan itu yang katanya yang ahli itu kan sepuhnya lah. Itu yang paling megang di area situ. Katanya ini kalau simbah-simbah kan ngopi tuh mas, kopi pahit sama rokok itu, rokoknya harus kretek. Rokoknya itu. Tapi gini mas, kan ada beberapa gangguan ya. Jadi si Mas Eka itu tanya juga nggak gangguan si yang pocong kakek tadi, terus orang yang nyapu di depan itu mas tanya kan nggak? Nah itu kakak saya yang nanya. Ayo itu anak-anak buahnya yang katanya sepuhnya di situ. Oh jadi kayak menyuruh untuk kulo nuwun kan gitu ya? Kilo yang iki aja dong ngeyel seperti itu ya bahasa. Soalnya kakak saya itu ngontrak ya cuma nempatin aja lah, nggak ada acara pengajian atau apa, syukuran ya, apa. Syukuran gitu ya. Buat disolatin, wah enggak dulu. Namanya masih tuh mas, anak muda. Soalnya biasanya juga kalau buka usaha gitu kan kitanya itu biasanya ini mas, kayak bancaan gitu kan. Harusnya kan gitu. Harusnya, walaupun kecil-kecilan sepiring gitu. Kecil-kecilan gitu. Cuman itu yang penting usaha ngontrak cari duit gitu ya. Ya betul. Kan kita sama kakak saya nggak paham lah hal-hal kayak gitu loh mas. Iya. Berpikir secara logis ya. Secara logis. Tapi nggak taunya kok wes serem ini. Tapi setelah kejadian itu sosok-sosok yang nyapu itu juga sudah nggak ada mas? Itu udah nggak ada mas. Normal aja kembali seperti normal biasa. Aja. Nah selang pokoknya udah lama lah itu, selang setahun apa ya, itu perpanjang kontrak hampir 5 tahun itu mas. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun itu pokoknya itu kejadian mungkin kecil-kecilan lah kejadiannya. Tapi selama proses perpanjang kontrak itu tetap dikasih kopi sama rokok itu terus mas? Ya kadang 2 hari sekali, 3 enggak tiap hari tapi itu mas. Tapi tetap ya? Masih tetap terus. Kopi pahit sama rokok kretek, kopi pahit sama. Nah kan takutnya kejadian terulang lagi tuh. Itu gangguan itu masih mas. Kadang di ubin itu ada orang lari duduk gitu. Kita kan mesti tidur gini kan kedengeran tuh mas. Duduk wah siapa ini? Mas biarin weh. Biarin. Kadang TV juga nyala sendiri, masih nyala sendiri. Kadang ganti channel sendiri. Kadang radio juga pindah channel sendiri. Kan kalau error kan nggak mungkin tuh mas. Mungkin sambil menikmati itu mas. Menikmati ngopi sama rokok kan bisa pindah sendiri. Wah ya bisa itu. Bisa jadi itu mas. Iya kan. Mungkin dia ingin menikmati update terbaru. Iya betul. Itu masih ya yang masih kena gangguan itu malah teman-teman kakak saya yang datang di situ. Tapi ketika ibaratnya bukan pembersihan sih, komunikasi tadi sama ahli supranatural tadi, teman-temannya mas, karyawannya masnya ini ada? Itu nggak ada di situ. Posisi pulang atau main lah, lupa pokoknya. Jadi gangguan yang intens itu terjadi ketika mas sama kakaknya aja. Iya.
Ketika ada karyawannya itu, Nah, karyawan tuh cuman gangguan kecil-kecilan. Kecil-kecilan itu. Oke. Gitu. Nah itu pas posisi teman kakak juga di situ main lah. Nah main numpang lah ke kamar mandi. Oke. Wah kebelet nih numpang ke kamar mandi dulu ya, silahkan. Itu belum malam itu mas, habis sisa itu. Begitu buka kamar mandi, wah ada yang jongkok. Jongkok ya? Iya di kloset tuh. Ada yang jongkok, posisi itu kayak cewek yang jongkok. Nah, wih maaf mbak, maaf, kan nggak tahu toh. Mama diem aja cuma gini jongkok. Pokoknya jongkok orang jongkok itu loh. Di WC lah, di klosetnya itu jongkok tuh. Maaf mbak, cuma gini sambil pokoknya sambil senyum lah. Ceweknya tuh senyum sambil gini. Nah temannya kakakku nutup lah pintu. Maaf mbak nggak sengaja, nggak tahu ya, nutup pintu. Terus keluar, bilang sama kakak saya, bro, kayak ono wong wedok, no. Bahasa Jawanya gitu. Bro kok ono wedok? Kita semua kaget toh. Wong wedok apa no? Oh, nggak ada orang sama sekali di sini. No. Di sini cuma berdua ini. Tenane no. Coba yuk cek bareng-bareng. Cek bareng lah kita. Masuk no. Itu posisi juga pintunya tutup kamar mandi. Dibuka lah. Des, wah nggak ada orang mas. Kosong itu. Sosok perempuannya berarti menyerupai manusia ya mas ya? Iya mas. Nah, wah sampai merinding ini mas. Jadi gini, teman masnya tanyain kan, sosoknya itu kan berarti kan dia bilang seperti itu kan karena benar-benar menyerupai manusia iya, gitu. Bener-bener lihat sosok cewek. Gitu. Terus masnya minta penjelasan nggak sosoknya seperti apa gitu? Iya, terus kita bingung semua yang kebelet tuh nggak jadi kebelet. Malah dia panik takut pengen pulang sama kakak saya bentar depan ayo kamu jangan bilang siapa-siapa ya takutnya nanti kalau ada temen datang di situ takut gitu loh mas. Intinya gitu biar nggak takut jangan bilang sama siapa-siapa. Nah terus sosoknya gimana? Sosoknya tuh cewek bro, cewek rambutnya panjang, dia tuh cuma lihat aku sambil senyum. Nah terus lah yo kita semua lah yo juga takut toh mas. Takut toh. Udah lah selupain wes, Bismillah gitu. Bismillah. Teman kakak saya tuh pulang. Nah, semenjak tidak dilihatin itu, teman kakak saya tuh nggak pernah ke situ kalau malam. Beraninya cuma siang. Gitu mas cerita anunya. Tapi itu usaha sampai sekarang masih jalan mas? Oh udah enggak mas. Kenapa mas? Itu ya mungkin kakak saya mungkin bosen ya. Bosen ada temennya intinya masih saudara ding tuh. Om saya nawarin, dah ayo kerja di kapal pesiar. Kerjanya lebih layak ya. Biar makin lah, uang makin banyak gitu. Sekarang berarti di pelayaran? Udah enggak, udah turun mas, udah pensiun itu. Oh tapi sempet? Nah itu kan sempet sana. Udah, ya ini yang ngelola siapa? Nggak ada yang ngelola loh. Ya wes putus kontrak aja. Putus kontrak. Nah, sebelum putus kontrak itu kakak saya bilang sama yang punya. Pas putus kontrak itu udah sekitar 5 tahun lah. Sekitar 5 tahun bilang, Pak, ini jane kontrakannya piye toh? Nah, gitu kan penasaran tuh mas. Asal usulnya rumah ini bagaimana? Asal usul rumahnya gitu. Kang apa toh? Wah, aku dewe kira ngerti. Yang punya itu juga nggak tahu. Yang punya itu cuma dulu kan bangun lah, intinya dari bangun rumah itu. Tapi yuk diem aja mas, jangan ngomong siapa-siapa. Nah itu yang ngontrak sebelumnya tuh juga kayak gitu, digangguin terus, nggak kuat.
nggak kuat. Terus ya udah, yang ngontrak sebelum kakak saya itu ninggalin semua perabotannya itu, semua alat usahanya tinggalin karena sudah ketakutan loh. Tiap hari katanya diimpiin lah, didatengin lah, sosok ini sosok itu datengin. Akhirnya nggak kuat. Nah itu harga murah, yang penting aku pergi dari sini. Nah, yang kontrak sebelumnya tuh pergi cuma bawa baju, celananya lah, perabotannya ditinggal semua. Ceritanya gitu. Ini asal usulnya nggak tahu ya Pak, sampean yang punya rumahmu nggak tahu ya Mas. Makanya dari itu saya nggak pernah nempatin karena takut gitu. Nah rumahnya itu yang punya orang kaya toh, banyak lah rumahnya di situ, sekitaran situ banyak. Nah sudah itu udah dijelasin lah, intinya nggak tahu, pokoknya jangan bilang siapa-siapa. Nanti takutnya nggak laku lagi. Takutnya nggak ada yang kontrak di situ. Tapi kakak Mas nyampaikan nggak ke pemilik kontraknya bahwa memang harus ada sesajen ya kita bahasanya ya, yang harus disiapkan di kamar mandi gitu? Nggak nyampaikan? Itu nyampaikan juga Mas. Oh menyampaikan juga? Nyampaikan juga. Tapi ya sama aja. Yang anu itu masih keganggu-ganggu. Tetap aja. Tapi kan nggak kecil gitu ya. Nggak begitu anu lah. Nggak yang sampai teror fisik gitu ya, kayak fisik, lempar apa gitu. Lempar gelas, lempar piring itu udah nggak ada. Nah itu udah. Kakak saya memutuskan putus kontrak sebulan sebelum waktunya habis. Kita tidurlah di dalam rumah. Tiba-tiba itu ada batu Mas, kayak sinar di dalam. Bahasanya tuh di apa ya? Bahasa Jawa mumungan, gunungan. Iya gunungan. Gunungan rumah aja pojokan itu ada kayak batu apa? Hijau Mas, hijau, nyala hijau. Itu kedap berapa kali itu terang itu Mas. Enggak, saya cuma bingung gini. Lu sini Pak, ini rezekiku ya tulung ono golek gawean. Intine ngono kuwi, lancarno aku lembut gawe, aja ganggu aku meneh ya. Kan nggak bisa anu tuh Mas, baca mantra-mantra kan nggak bisa, bisa-bisanya ngomong gitu, udah hilang batu itu. Nah kak saya nemuin lah paranormalnya itu. Oke, ketemu lagi ya berarti ya? Nemuin spiritualnya itu. Pak, aku mau bar diwiru ini. Intinya gitu, bahasa Jawanya gitu. Pak, aku mau bar diwiru ini. Wah, tuh apik Mas. Katanya kan keberuntungan. Tapi kan saya nggak percaya. Wah, cuma oh ya gitu ya. Itu banyak diincar orang Mas. Batu-batu itu asli dari alam lah intinya batu. Nah, ahli paranormal spiritualnya suruh datang lagi, coba Pak cari, udah nggak ada batu. Nah itu harusnya kalau kakak saya bisa diambil, tapi kan nggak bisa. Kan tinggi juga. Tinggi juga harus pakai pakai tangga kan lama. Ya itu. Berarti itu kejadian terakhir ya? Ya kejadian terakhir. Sama ada suara. Jadi setelah batu itu sebelum beranjak pergi ke tempat itu ada suara lagi? Ada suara. Jadi intinya matur nuwun Joli. Itu. Suaranya seperti itu. Itu suaranya kakek-kakek tua. Kakek lah. Pasti kakek-kakek yang memunculkan itu. Nah, kurang tahu kalau itu. Matur nuwun Joli. Kowe wis tak ewangi golek rezeki ning kene. Muga-muga dalanmu sesuk padang. Sepanjang gitu. Itu Mas bilangnya? Sepanjang itu? Itu posisi mimpi. Posisi kakak saya itu tidur, tapi nggak tidur tuh Mas. Oh iya. Intinya gimana? Jadi kayak pokoknya kayak ngantuk gitu. Kayak tidur ayam lah masih. Setengah tidur setengah tiba-tiba kakak saya bangun. Wah, ini ada apa ya? Ya istilah bismillah gitu. Bismillah. Semoga-moga rezekiku lancar gitu. Akhir cerita meninggalkan tempat itu. Ya, akhirnya gitu meninggalkan.
Oke, begitu ceritanya dari Mas Eka ya teman-teman semua yang ada di rumah. Cukup apa Mas Widin? Cukup bagus. Enggak menarik. Ya, kalau ini menurutku sangat menarik sih, nggak cukup menarik. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kita simpulkan bahwasanya ya dimanapun kita berada ya kalau bisa kasihlah hal-hal positif, apalagi tempat tinggal, apalagi tempat usaha ya Mas ya. Ya betul. Kalau bisa kasih tempat positif karena kita tidak tahu sebelumnya itu seperti apa gitu. Karena kulon itu ya Mas ya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak Mas Eka untuk ceritanya. Ya, sama-sama. Biar si pendengar podcast semalam bisa menggambarkan sendiri ya Mas Indra. Ya, seharusnya bisa menggambarkan sih karena ceritanya ini runtut dari gangguan pertama sampai tak hitung sih ada 8 lebih Mas. Itu yang ngitung Mas Indra. Iya. Apa gangguan pertama? Oke, gangguan pertama ya. Iya. Apa Mas? Katanya begitu. Wah ini Masnya Nggak tahu tuh ngopi ini. dulu ya Mas. Monggo. Nggak tahu itu. Ada di lembar batu nih dari belakang, dari kamar mandi. Oke, dari depan. Radio mengecil membesar volumenya. Oke, Ganti channel maksudnya. nggak masuk perut ini radio. Enggak. Oke. Terus Style wayang. Style wayang. Oke, terus TV. Nih, TV. Terus temannya Mas Eka ditambahin sosok perempuan ya. Oke, baru bentar. Jadi nanti untuk Apa? sosok-sosok atau contoh-contoh gambar radio dan lain-lain nanti bisa di editor ya. Bisa gambar radio, unjuk radio itu dia. Ya, sudah. Biar lebih oke ya. Iya nggak? Untuk ilustrasi gitu. Ya. Mungkin besok Gambar Mas. radio. Kasihan juga editornya kita masih Tuh. Oke. Jadi begitulah perbincangan kami semua. Terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman semua, seperti biasa Mas Hendra apa? Yang memiliki cerita horor atau pengalaman horor bisa kontak kita di bawah ya di email Di sini. ya di sini di bawah kita. Di sini. Dan jangan lupa ya untuk kalian semua, jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa lagi nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, mungkin seperti itu. Sekian dari kami untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.